Sejahtera bagi kita semua. Saya Betty Nataliana Hampun, mahasiswa Politeknik Kampar, Prodi Teknik Informatika. Saya ingin menjelaskan pemilihan program C. Untuk memudahkan saya pembuatan source code, saya membuat flowchart yang menunjukkan aliran dari sebuah source code saya. Setiap pembuatan flowchart selalu dimulai dengan bagan terminator. Terminator bertujuan menunjukkan proses memulai ataupun mengakhiri dari sebuah aliran. Saya untuk menandakan memulai dan mengakhiri, saya tulis mulai. Selanjutnya aliran preparation yang menunjukkan proses menginisialisasi ataupun menyiapkan di sini yang akan diproses, yaitu saya menggunakan tipe data char dalam pembuatan source code saya dengan variabel L. Selanjutnya proses input output dalam flowchart selalu menggunakan proses input output yang memiliki bagian seperti ini. Saya telah menginputkan nilai L, variabel L memiliki nilai B. Selanjutnya saya menggunakan bagan pemilihan. Jadi jika saya telah menginputkan nilai L sama dengan nilai variabel L sama dengan B, maka yang akan ditampilkan adalah Anda telah memilih B. Jika saya menginput nilai selain dari B, maka flowchart akan menampilkan Anda telah memilih yang lain. Saya menggunakan variabel K. Selanjutnya, setelah saya telah memilih atau menginputkan nilai dari variabel L, maka aliran flowchart telah selesai. Selanjutnya saya menampilkan source code saya yang sudah saya buat terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya menjelaskan pemilihan program C. Setiap komentar di program C selalu dimulai dengan tanda garis miring dan bintang di sebelah kanan. Dan untuk mengakhiri komentar di program C ditandai dengan garis miring dan bintang di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk memulai program pembuatan C selalu menggunakan kode include stdio yang bermakna standar input output yang merupakan header dari program C. Selanjutnya saya menggunakan include stdlib. Ini bisa tidak dipakai dalam setiap pembuatan source code. Saya memakai include stdlib atau standard library karena saya menggunakan system post. Jika saya tidak memakai include standard library, maka source code saya akan error. Setelah saya membuat include standard library, selanjutnya saya masuk ke in main void yang merupakan fungsi utama dari program C. Setiap program C selalu dibuka dengan program pembuka kurung kerawal, dan setelah saya mengetikkan pembuka kurung kerawal, saya menginputkan menggunakan tipe data char dengan variabel L. Mengapa saya mengetikkan tanda titik koma? Ini untuk mengakhiri sebuah perintah di program C. Selanjutnya printf. Printf ini berfungsi untuk menampilkan apa yang telah saya ketikkan pada saat di layar komputer, pada saat saya mengcompile source code saya dengan diakhiri tanda titik koma. Selanjutnya scanf. Scanf ini berfungsi untuk memanggil dari nilai dari variabel L. Selanjutnya saya menggunakan fungsi if. Mengapa saya menggunakan fungsi if? Dalam pemilihan, if bertujuan untuk jika nilai yang telah saya inputkan itu jika nilai variabel itu adalah B selain dari B, maka saya tidak memilih B. Berarti saya telah memilih nilai yang lain. Mengapa saya system post berfungsi untuk mengakhiri dari program C. System post akan berjalan jika kita mengetikkan include standard library. Jika standard library tidak ada, maka system post untuk mengakhiri sebuah system post berfungsi untuk memisahkan bahwasanya telah selesai menjalankan dari suatu program. System post berjalan jika kita mengetikkan
source code include standard library. Jika source code include standard library tidak ada, maka sistem post akan error saat kita menjalankan program. Return, fungsi dari return adalah mengembalikan fungsi ataupun nilai dari fungsi utama yang telah kita ketik tadi di in main. Jika kita memakai void main saja, kita tidak perlu mengetikkan source code return. Selanjutnya untuk menjalankan program selanjutnya menggunakan aplikasi command prompt. Dalam memanggil data, saya menggunakan dalam menjalankan program di command prompt. Pertama kita harus menginputkan di mana kita menyimpan tempat data. Kita menggunakan tempat penyimpanan data untuk menjalankan program source code saya menggunakan aplikasi command prompt. Langkah pertama dalam menjalankan program di command prompt adalah menginputkan di mana kita telah menyimpan data source code file dengan tanda titik 2. Selanjutnya CD ini menunjukkan bahwasanya file yang kita simpan itu berupa dokumen. CD spasi saya menyimpan di folder cair. Enter. Setelah CD saya input, selanjutnya setelah source code saya selesai, setelah source code saya selesai, langkah selanjutnya adalah menjalankan program di aplikasi command prompt. Dalam menjalankan program di command prompt, langkah pertama yaitu saya menginputkan nama tempat penyimpanan data saya di data E, enter. Selanjutnya CD. Mengapa saya menginputkan atau mengetikkan CD? Karena file saya berupa dokumen. Selanjutnya saya mengetik char. Mengapa char? Merupakan nama folder. Setelah nama folder saya ketik, selanjutnya saya menjalankan program C dengan cara gcc -o test nama file saya la.c. Selanjutnya tes atau jalankan program. Masukkan nilai dari variabel L adalah B. Kita jalankan. Saya telah memilih B, nilai B. Selanjutnya, jika saya memilih line dari nilai B, berarti saya telah memilih yang lain, yaitu nilai C. Jika saya memanggil var nilai A, saya telah memilih yang lain. Mengapa? Karena setelah saya inputkan nilai dari variabel L adalah B. Selain dari B, saya telah memilih yang lain. Baiklah, berikut tampilan dari program yang telah kita jalankan di command prompt. Bila ada kata-kata yang salah dalam saya menjelaskan pemilihan program C, mohon dimaafkan. Saya mengharapkan komentar yang membangun saya di masa yang akan datang. Baiklah, berikut program source code yang telah kita jalankan di aplikasi command prompt. Jika ada penjelasan pemilihan program C pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya membutuhkan komentar yang membangun untuk saya bisa lebih aktif atau lebih baik ke depan.